Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qadim wujuduh, al-alim fadluhu wujuduh, khaliqil aflaki wa mudabbiriha wa badi'il asyari wa musawwiriha. Ahmaduhu hamda man waffaqahu fa'arafah, wa ashkuruhu ala tamamin ni'mah wal minnah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun jalla wa ala 'anil mathili fi dzati wa sifah. Wa ashhadu anna habibana wa qudwatana wa qurrata a'yunina sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyun arsalahullah birrahmah warrafah wa ala alihi wa ashabihi ulil taqwa wal ma'rifah. Amma ba'da. Kepada para alim, para ulama, para habaib, para syaraif, para tuan guru, para asatid wa asatidah yang kami hormati dan kami muliakan, kepada para bapak, para ibu, adik-adik, jamaah Masjid Agung Pelita, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan kasih sayang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kondisi kita senantiasa sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Puji syukur pada senantiasa kita panjatkan dari lubuk hati kita yang paling dalam karya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua, yang akhirnya pada kesempatan subuh hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajah, saling bertatap muka dalam rangka mengkaji ilmu agama demi pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul dalam kondisi syihah, afiah, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini bisa menjadikan salah satu sebab, salah satu sarana berkumpulnya kita nanti di surga yang tertinggi, surga Al-Firdaus, bersama para sahabat-sahabat yang mulia. Setiap saat kita diizinkan, diberi kemampuan untuk memandang wajah manusia yang paling mulia, wajah yang bercahaya, wajah yang indah, yaitu wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kejunjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, kita dalam segala hal dituntut untuk bersabar dalam segala hal. Kita mulai dari kehidupan keluarga kecil kita. Barangkali bagi seorang suami kebetulan mendapatkan ujian dari Allah berupa istri yang akhlaknya kurang baik, atau sebaliknya seorang istri yang mendapatkan ujian suami yang akhlaknya kurang baik, maka di sini Rasulullah SAW menganjurkan tetap bersabar. Paling tidak dengan kesabaran tersebut kita digadang-gadang oleh Allah dengan pahala yang sangat besar, seperti yang diriwayatkan oleh
Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabara ala su'i khuluqi zaujatihi utiya mithla thawabi Ayyuba alaihissalam. Barang siapa dari seorang laki-laki, konteksnya seorang suami yang sabar menghadapi istri yang akhlaknya masih kurang baik, maka dia akan diberi pahala seperti pahala kesabaran Nabi Ayyub alaihissalam. Luar biasa. Jadi kalau kebetulan para bapak diuji seperti ini, maka ingat-ingat hadis ini. Jadi dengan adanya istri yang akhlaknya kurang baik, pintar ceramah, cuma ceramahnya hanya pada suami, istilahnya suka bentak, cerewet, suka ganyang suami. Nah, dia jadi kalau akhlaknya seperti ini, maka ingat-ingat dapat pahala seperti kesabaran Nabi Ayyub alaihissalam. Bagaimana ujian kepada Nabi Ayyub luar biasa. Beliau dulu asal mulanya kaya raya, bersyukur, beribadah, luar biasa ibadahnya, sampai-sampai Allah memujinya. Dan ketika Allah memujinya, maka disinilah ada makhluk yang iri, iblis. Ya Allah, pantas saja Ayub beribadah, hartanya banyak, istrinya banyak, anaknya banyak semua, ya. Nah, terus Allah menyerahkan, aku serahkan hartanya kepadamu, terserah kamu apakan. Pertanian gandum yang begitu banyak siap panen, beberapa ribu kambing, beberapa ribu onta yang tergembala dan ada yang di kandang, terserah. Ternyata oleh iblis tinggal ditiup langsung terbakar semua, habis. Dikabarkan kepada Nabi Ayyub, wahai Nabi Ayyub, ya, kebunmu ribuan hektar terbakar semua. Beliau bersyukur, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semuanya milik Allah dan kepadanya lah akan kembali. Sabar, tetap beribadah, ya. Kemudian peternakannya ditiup oleh iblis, akhirnya terbakar semua. Dikabarkan ke Nabi Ayyub, tidak goyah, tetap ibadah, ya. Akhirnya Allah pun bilang kepada iblis, iblis, lihat, hambaku beribadah padaku dengan ikhlas, tidak karena aku cukupi keperluannya, tidak karena hartanya aku beri melimpah, ya. Buktinya masih tidak goyah ibadahnya. Nah, kemudian iblis dia, istrinya masih banyak, anaknya masih banyak, aku serahkan anak istrinya padamu. Akhirnya ditiuplah rumahnya ketika Nabi Ayyub berada di saumah, berada di tempat ibadah, semacam mushola pribadi, ya. Istri dan anaknya di rumah, ditiup terbakar. Sebagian kabur, sebagian ada yang terobos, terutama anak-anaknya banyak yang menjadi korban. Istri-istrinya banyak yang sempat lari, selamat. Nah, dia, ini luar biasa. Dikabarkan, wahai Nabi Ayyub, rumahmu terbakar, putra-putramu banyak menjadi korban, ya. Tetap, ya, pasrah kepada Allah, tidak goyah ibadahnya. Akhirnya iblis pun masih bilang, ya dia masih sabar karena badannya masih sehat. Akhirnya Allah pun menyerahkan badannya, aku serahkan badannya Ayyub padamu. Ketika sholat beribadah, ya,
Ketika sujud ditiup iblis dari bawah. Dari tiupan iblis inilah akhirnya di sekujur badannya, di dagingnya, ya, versinya banyak. Salah satunya, ya, banyak ulatnya, gatal. Tapi beliau masih sabar. Bahkan saking sabarnya, mohon maaf, ketika beliau berwudu, ya, ada ulat di pipi, diambil dulu, ya. Ulat di jidat diambil dulu, ya. Di janggut diambil dulu, semua yang dibasuh atau wudu diambil dulu. Setelah wudu dicari lagi, ya. Oh ini tadi yang tempatnya di pipi, dikembalikan. Nah, ini saking sabarnya. Coba Bapak, sudah ini ulatnya, cari ulekan, ya, dikeprek, ya, atau kadang saking jengkelnya dimutilasi ulatnya, ya, dipotong, ya, dari belakangnya, kulitnya berdahulu, potong dikit-dikit biar bisa. Ini kalau umumnya manusia. Nabi Ayub tidak demikian, dikembalikan lagi, ya, tempatnya di jidat dikembalikan lagi, luar biasa. Nah, cuma ketika mengganggu ibadah baru keluh pada Allah, aku sabar ya Allah, tapi kalau ibadahku terganggu, nah, disinilah baru oleh Allah diberi kesembuhan. Walhasil jika ceritanya sembuh, yang beliau alami selama, sebagai riwayat mengatakan 18 tahun beliau bersabar, ya, dalam artian tidak minta kesembuhan, Allah sendiri yang menyembuhkan. Jadi pahalanya tidak bisa kita bayangkan, sangat besar sekali. Apa hal yang diberikan kepada Nabi Ayub ini diberikan kepada seorang suami yang kebetulan istrinya pintar ceramah, ya, pandai bermamai. Nah, ini, ya, jadi ingat-ingat, ya, luar biasa, ya. Kalau kita merasa wah kejauhan Nabi Ayub, yang agak dekat dari kalangan sahabat, ya, siapa yang terkenal istrinya cerewet? Nah, sekarang banyak yang tahu, ya. Tapi dulu tidak ada yang tahu para sahabat, ya. Nah, jadi para sahabat tidak ada yang tahu kalau sahabat Umar ini ternyata istrinya juga cerewetnya bukan main, ya. Nah, jadi kapan tahunya? Ketika ada salah satu sahabat yang bernama sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ini beliau stres di rumah. Kenapa? Istri beliau cerewet sekali, ya. Jadi beliau dalam kondisi andilau. Masih ingat andilau? Antara dilema dan galau. Nah, ini istri saya ini perlu saya pertahankan atau perlu saya ceraikan biar saya tidak stres terus-terusan. Nah, di saat itu para sahabat tidak gegabah. Jadi beliau langsung konsultasi kepada pakarnya, tidak tanggung-tanggung, langsung kepada Amirul Mukminin sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'ala, pemimpin kaum muslimin sedunia, ya, Abu Dzar silaturahim. Nah, kebetulan sahabat Umar masih keluar kota, ditunggu. Nah, ternyata ada kelihatan atau dengar kabar sahabat Umar sudah kembali, ditunggu. Setelah datang, tidak langsung dicegat, tidak langsung dihentikan, ya, karena beliau dari bepergian, ditunggu beberapa waktu dulu. Ya, namanya orang dari bepergian jauh, biar masuk dulu, paling tidak bisa bernafas dulu. Nah, sekiranya sudah cukup bernafasnya, Abu Dzar Al-Ghifari juga keburu ada keperluan yang lain. Nah, ini waktunya aku bertamu. Ketika mau bertamu ke rumah sahabat Umar, baru mau ngetok pintu, ya. Nah, ini ngetoknya pakai batu akik atau pakai tangan ini, ya. Masih bingung ini, ya. Nah, jadi mau ngetok, baru terdengar ada piring terbang, ya, piring terbang pecah, keluar.
gelas terbang, temar. Wah, ini yang luar biasa ya. Makanya saya sarankan bagi suami yang istrinya suka marah-marah, suka melempar piring, gelas, saya sarankan pakai piring atau gelas yang terbuat dari plastik ya. Atau paling enggak Tupperware, entah yang asli atau yang KW. Wah, asli kan anti pecah biar awet. Nah, dia ini bahaya. Tidak hanya piring terbang ya, gelas pecah, tapi bentakan-bentakan dari seorang istri, marahnya menggebu-gebu, didengarkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Ini suara istri sahabat Umar. Kemudian mendengarkan jawaban yang sangat pasif. Nah, ayo, istilah bahasa Spanyolnya itu ya. Jadi luar biasa. Disinilah Abu Dzar Al-Ghifari ya kagum pada sosok sahabat Umar ya. Dimarahi istrinya, ternyata dia pasif, tidak membalas sedikit pun, justru menjadi pendengar setia. Nah, dia luar biasa ya. Terus kemudian mungkin di depan pintu kelihatan ada bayangan. Sahabat Umar melihat sepertinya ada tamu ini. Jadi istrinya yang lagi ceramah menggebu-gebu ya. Setelah kita tuh takbir, Allahu Akbar. Biniku ya setumat ya, biar berhenti sejenak. Kenapa? Sepertinya ada tamu ya. Jadi jangan sampai ada tamu yang kecewa, dalam artian belum memenuhiku, belum memenuhi hajatnya, kemudian dia pulang. Jadi dia kecewa. Jangan sampai kita mengecewakan umatnya Rasulullah SAW. Jadi mohon maaf, ceramahnya dipending dulu. Setelah aku nemui tamu, nanti aku akan duduk manis lagi, menjadi pendengar setia. Oh ya sudah, kebetulan aku sudah manggah nih ya, ngos-ngosan. Nah, berhenti sejenak, keluar. Ketika dibuka pintu, sahabat Abu Dzar sudah berbalik arah untuk belum jauh. Dipanggil, ya Abu Dzar, ta'al, Abu Dzar, kemari. Ya. Bukankah kamu tadi yang bertamu tadi? Nah, ya Amirul Mukminin, ya, aku yang mau bertamu. Nah, lantas engkau belum menyampaikan hajatmu, keperluanmu belum kau sampaikan padaku. Kenapa engkau sudah pulang? Nah, ternyata ya, ampun maaflah Mas Umar. Nah, dia, mohon maaf sahabat Umar, aku tadi sebenarnya mau curhat. Curhat apa? Istriku, masya Allah, cerewetnya bukan main, pemamaian ya. Pokoknya ada masalah kecil dibesar-besarkan, walhasil cari alasan untuk memamai. Nah, ini ya. Akhirnya apa? Makanya saya mau konsultasi ya, makhluk seperti istri saya itu loh, perlu dipelihara atau dilepaskan aja. Kami kayak melihara kambing aja ya. Istri ya jangan dilepaskan, dipegang ya. Nah, terus apa yang kamu curhatkan? Itu makhluk seperti istri saya ini perlu saya pelihara atau saya cerai. Nah, di sini ya. Tapi mohon maaf, sebelum aku bertamu, sebelum aku ngetok pintu, mohon maaf, karena teriakan istri Anda sangat nyaring ya. Jadi saya dengar bentakan-bentakan istri Anda, ada piring terbang sampai pecah, gelas terbang yang pecah, saya dengar semua. Dan mohon maaf, ini adalah jawaban untuk saya ya. Jadi ketika istri saya marah, saya harus mengikuti seperti Anda, menjadi pendengar setia ya. Apalagi mohon maaf, saya baru mikir, saya banding-bandingkan, ternyata secerewet-cerewet istri saya masih cerewet istri sampean. Ya, masya Allah. Jadi saya malu sendiri. Anda yang luar biasa ya, istilahnya disegani teman, disegani lawan. Ini tidak sembarangan ya, teman segan, lawan pun segan
ya. Suminil aja sempat ngambek tidak mengalir, dapat surat dari Anda langsung takut, ya, langsung ngalir. Ya. Pokoknya kenangan orang-orang pasti pernah sampai bentak kebanyakan, bukan ya? Nah, ada jin, ya, mau lewat dengar di jalan ini, di jalan Pelita ini ada Umar. Waduh, mendingan lewat jalan padat karya yang dekat Bengkulu sana. Supaya nggak berpapasan, biar jauh, yang penting aman, tidak ketemu Umar. Nah itu ya luar biasa. Nah ternyata sahabat Umar ini orangnya konsisten. Dalam artian apa? Tidak hanya masa hidup, ya, orang banyak dibentak, malaikat mungkar nakir pun dibentak. Nah ini luar biasa. Jadi ketika Rasulullah SAW menerangkan malaikat mungkar dan nakir ini wajahnya menakutkan, matanya saja kalkider, seperti apa ini bahasa Portugisnya itu burit rinjing. Apa itu? Belakangnya wajahnya gosok gitu ya. Ya. Ada yang orang jual nasi goreng, kalau wajahnya dibalik, rinjingnya dibalik, itu kayak gitu matanya. Ya, gambaran matanya malaikat mungkar nakir. Ya, memberi takutan, jadi orang langsung takut melihat. Ya. Nah, ketika para sahabat takut, ternyata sahabat Umar memberanikan diri itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah kondisiku di dunia ini sama dengan kondisiku nanti di alam kubur? Rasulullah bersenyum, na'am, iya. Nah, maksudnya apa? Di sini aku nggak pernah takut sama siapapun. Dan kalau kondisiku di kubur sama, akan aku lawan malaikat mungkar nakir. Nah, dia ternyata ketika beliau wafat, salah satu sahabat yang mulia, sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Semua sahabat pulang, sahabat Ali bin Abi Thalib duduk bersibuk. Ditanya oleh sahabat yang lain, wahai sahabat Ali, kenapa kau tidak cepat pulang sama-sama kami? Ya, bukan hanya kau yang bersedih, kami juga bersedih. Ya, tapi sahabat Ali nyuruh mereka duluan, kalian duluan aja, aku ada urusan pribadi. Nah, ya, ternyata sahabat Ali memohon kepada Allah supaya diberi mukasyafah, diberi pandangan mata hati. Nah, ternyata dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi malaikat mungkar nakir datang. Assalamualaikum. Sahabat Umar bin Khattab, ya, sekali rohnya dikembalikan langsung terbangun gagah, sempat takjub. Wih, ini malaikat mungkar nakir ya, matanya kayak burit rinjing gitu. Nah, ya. Jadi sempat takut. Ditanya man rabbuka, man nabiyuka, bilang, kamu nanya terus, ya, kamu tahu siapa aku? Ya. Siapa kamu? Aku Umar. Wih, gara-gara Ayu Ting Ting ini salah alamat palsu ini. Keliru ya. Ternyata takut ini yang kita hadapi Umar ini ya. Ya, jin-jinnya takut kita. Kita lapor pada Allah. Berbalik, dipanggil, mungkar nakir, tanah, ya, kesini kalian berdua, sini, jangan main kabur aja, belum selesai urusan kita. Wah, ini, iya, apalagi sudah aman sudah, nggak perlu tanya. Ternyata ditanya oleh sahabat Umar, ya, ikan berdua ini, ya, setiap kali nanya orang baru meninggal, apa muka kalian kayak ini? Ya, kalau muka muha memberi maras, tidak masalah ya. Ini muha memberi takutan, orang takut ya. Aku aja yang tidak pernah takut sama siapapun. Ketika melihat wajahmu, muha ikam ini ya, langsung takjub aku. Ya. Sempat ada rasa takut. Nah, cuma aku lawan karena pantangan bagi Umar untuk takut. Nah, dia, aku lawan. Aku tanya, setiap saat engkau bertanya wajahmu seperti ini,
Berdua jawab, nah, iya. Ya, aku pesen. Ya, mulai saat ini ketika menanyai jenazah orang muslim, ganti wajahmu, ya. Ganti yang lebih bagus, ya. Atau pakai topeng, ya. Topengnya para artis, intinya yang tidak memberi takutan. Ya. Nah, ternyata, nah, mereka patuh, ya. Ya. Kenapa? Kasihan saudara-saudaraku, kaum muslim muslimat, ya. Aku aja yang tidak pernah takut, lihat wajah kalian berdua sempat ada rasa takut. Apalagi kaum muslimat yang secara umum mentalnya ciut-ciut, sudah semasa hidupnya menghafal jawaban karena takutan melihat muhaikan, bisa-bisa hilang hafalannya. Ya. Nah, terus ya Pak, ya nanti aku turuti kesemua. Nah, disinilah ternyata Sobat Ali ditampakkan percakapan Sobat Umar dengan malaikat Munkar dan Nakir, dan Sobat Ali bersyukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan sahabatku Sobat Umar ini bermanfaat di masa hidupnya dan setelah wafatnya. Sudah wafat masih bisa memberi manfaat. Salah satunya, malaikat Munkar Nakir kalau menanyakan jenazah kaum muslim dan muslimat, wajahnya tidak segarang dulu sebelum menanyai Sobat Umar. Dan ini jasa dari Sobat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, luar biasa, ya. Jadi Sobat Umar seperti ini ternyata ketika menghadapi istri beliau, nah dia luar biasa, lemah lembut, ya. Jadi ya istilah orang sakti itu ilmunya ruah, ya. Kalau sakera itu yang apa ini kumisnya sampai sini, sekali dibentak istrinya kumisnya langsung kayak ngkong gitu ya. Nah, itu ya. Jadi memang luar biasa bini itu ya. Tidak hanya bentakannya, makanya tangannya itu juga hati-hati, ya. Ini kalau nanti mal-mal dibuka, ya, barangkali ayo ini mal sudah dibuka, ayo kita jalan-jalan ke mal. Pesan saya kepada bapak-bapak, ya, dipegang tangannya biar kelihatan romantis, ya. Nah, tangan kanannya terutama, ya, dipegang biar romantis, ya. Itu alasannya, ya. Padahal aslinya apa? Jarinya istri ini sangat mujarab. Melihat abaya Mesir, abaya hanyar, model hanyar, mau nggak mau diturunkan. Pelayan turunkan, turun, ya. Oh, daster, wah ini dari Mekah ini, korek-korek, ya. Nah, akhirnya itu Pak, turunkan, ya. Pokoknya apa yang ditunjuk ini turunkan. Tasnya sudah banyak ditunjuk, turunkan. Ya, makanya kalau jalan-jalan ke mall tangannya dipegang, ya, biar kelihatan romantis, ya. Mau nunjuk pegang, ya, dituntun, ya. biar aman, nah, dia luar biasa. Nah, jadi sang istri, ya, cerewetnya seperti itu, ternyata Sobat Umar menghadapinya dengan lemah lembut dan penuh kesabaran. Akhirnya Sobat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, wahai Amirul Mukminin, mumpung kita ini bertemu apa ini istilahnya bertemu empat mata, ya, sebenarnya aku sudah mendapatkan jawaban, tapi supaya lebih sempurna, ya, tanya bagaimana resepnya, ya. Anda yang luar biasa, gagahnya, ganasnya, tegasnya, tapi menghadapi istri kok bisa dengan sabar dan ridho, ikhlas, penuh kasih sayang. Apa resepnya? Nah, di sini, wahai saudaraku, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ketika istriku ceramah menggebu-gebu, nah dia, aku sambil memandang wajahnya dan mengingat-ingat jasa-jasanya. Nah, dia, jasa istri kita ini sangat banyak, ya. Dengan berkat istri kita punya istri, pandangan kita terjaga karena kita
kita sudah punya istri. Kemudian dengan jasa istriku, alhamdulillah namaku akan tersebut, terkenang selama-lamanya. Kenapa? Karena istriku memberikan keturunan anak-anakku. Coba kalau istri tidak memberikan keturunan, tidak bakal disebut nama Umar. Karena jasa istri punya anak, anakku namanya Abdullah, dipanggil Abdullah bin Umar. Nah, jadi jasa istrilah namaku akan terkenang. Ya. Aku selalu tampil fit, kuat, sehat. Kenapa? Karena makananku dijamin oleh istri, dimasakkan, tidak sempat kelaparan. Aku tampil di kalangan para sahabat, khalayak, masyarakat umum, bajuku bersih, rapi, karena dicucikan, disetrikakan sama istri, dan seterusnya. Jadi ketika istri marah, ya kita menjadi pendengar setia dan mengingat-ingat jasa sang istri. Kalau ini yang dipegang, insya Allah jumlah perceraian tidak akan meningkat. Akhir-akhir ini jumlah perceraian sangat meningkat, termasuk di Samarinda. Kalau ingin tahu jumlah otentiknya, ya tanya aja ya, sama apa? Dengan agama, ya, jadi luar biasa, situ ya. Jadi kalau dipegang amalan ini luar biasa, ya, tidak akan ada perceraian, ya. Karena bisa dibilang baik buruknya istri tergantung dari didikan suami. Nah, ya, luar biasa. Harus, ya memang, ya, dilanjutkan bagi ibu-ibu ya. Nah, barangkali kebalikannya, ganti ibu-ibunya yang dapat ujian seorang suami yang akhlaknya kurang baik. Maka kelanjutan dari hadis Rasulullah SAW, man sabaro, ya, man sabaro ala su'i khuluqi zawjiha uqtiya misla sawabi Asya imra'atu Fir'aun, rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Barang siapa dari kalangan seorang wanita, konteksnya seorang istri, yang sabar menghadapi suaminya yang akhlaknya masih kurang baik, maka dia diberi pahala seperti pahala yang diberikan kepada Sayyidatina Asya, istrinya Fir'aun, ya. Dan insya Allah, ya, seburuk-buruk akhlak suami mungkin tidak seburuk Fir'aun, insya Allah. Nah, ya. Jadi itu diingat-ingat Bu ya. Ya. Tapi ya jangan ingat yang pertama tadi, wah kok mamai terus ini. Nah, ini ya. Karena ya kadang tidak semua suami sabar, ya seperti Abu Dhar Al-Ghifari tadi. Untungnya sahabat Abu Dhar dapat petunjuk dari orang yang tepat, sahabat Umar bin Khattab yang kondisinya sama, bahkan lebih parah. Ya. Kalau tidak dapat petunjuk ini, seperti kejadian di Mesir. Di Mesir ini istrinya cerewetnya bukan main, ya. Suaminya nahan aja. Akhirnya saking tidak tahannya, istrinya diajak jalan-jalan. Wah istriku, ayo kita ya jalan-jalan, cari angin segar. Oh, langsung mancap, ya, langsung cepat naik onta, naik onta di padang pasir ya. Nah, ternyata suaminya sambil kebingungan, tengok kanan, tengok kiri ya jalan-jalan. Pas sebelah kanan terlihat ada sumur tua. Ya. Ontanya didekatkan sumur. Dekat sumur ternyata istrinya dilemparkan di sumur. Wah dia. Tadi istrinya tak cabur ya, masuk sumur ke bawah. Ya. Ditinggal pulang. Ya. Ketika di rumah ternyata baru merasakan manfaat istri cerewet. Nah, baru terasa. Ternyata di rumah merasa wah Hawaii benar sepi sekali.
Nah, biasanya kan setiap menit istrinya ada aja yang diomelin ya rame aja. Baru sadar sang suami, ternyata aku berumah tangga sama istriku yang cerewet ini. Tidak sadar, sudah 10 tahun belum punya radio. Dulu pernah beli radio langsung dibuang sama istri. Ternyata istri saya merasa tersaingi. Nah, ketika istri cerewet marah-marah, radio diputer, dia merasa kesaingan, dibuang ya. Ada tukang sampah lewat, tukang rongsokan lewat, nah ini om bawa berapa gratis ya, bawa. Ternyata ada radio merasa tersaingi ya. Baru sadar belum punya radio, belum punya TV ya. Oh ternyata lumayan juga punya istri cerewet ya, pengiritan. Tidak perlu kredit radio, tidak perlu kredit televisi yang 40 in atau yang 83 in, tidak perlu. Cukup istri saja sudah ramai. Ini ya. Akhirnya karena manfaat istri sudah jelas kelihatan. Wah ini kalau terus-terusan begini mau nggak mau nanti ya ada tawaran kreditan, mau nggak mau ngambil nih. Nah tapi karena ya saldo juga sepertinya meragukan karena akhir-akhir kemarin ketika ATM saya gesek, ATM-nya minta maaf, mohon maaf saldo Anda tidak mencukupi ya. Karena saya pemaaf ya saya maafkan ya. Ya. Akhirnya sudah daripada sepi mau beli televisi juga belum ada fulus. Man laisa indahul fulus min alamati manfus. Orang yang tidak punya fulus tanda-tandanya akan mampus. Aifi sakaratil maut ya, berada dalam kondisi sakaratul maut ya. Itu ya. Jadi akhirnya diambil kembali ya. Kasihan istri saya bawa tambang karena sumurnya sebetulnya dalam tadi, bawa tambangnya agak besar ya. Datang lagi pakai onta, diulurkanlah tambang ini ya. Ternyata langsung ada yang narik, wih berarti masih hidup istriku ini. Alhamdulillah ditarik ya, ditarik keluar suaminya takjub, wih Masya Allah istriku baru 1 jam kamu masuk sumur, rambutmu hitam kelam, kenapa cuma 1 jam rambutmu putih sabarataan ya, putih semua ya. Masya Allah kemarin pipimu ada resep pipit enak dilihat, sekalipun kamu cerewet tak lihat resep pipimu lumayan jadi hiburan ya. Ini pipimu kok sudah kariput longsor ya. Nah ya apa ini? Tarik ngomong mohon maaf istriku, bilang ya, ternyata ngomong kamu di sembarangan, kapan aku nikah sama kamu? Loh kamu bukan istriku. Bukan, siapa yang sudah nikah sama kamu? Oh, ikan bakhil. Apa itu bakhil? Al-bakhilu huwal kikiru awil pelitu awil meditu awil seketu awil pamanar. Ikan bakhil ya, tidak mau beli radio, tidak mau beli TV ya, makanya mau ngambil istrimu lagi cerewet ini ya. Ya. Ikan bakhil, kikir pelit medit sekek pamanar, engken barajur kada titik banyu digenggam ya, pamit banar ya. Akhirnya apa ya, kamu siapa? Istrimu di bawah. Loh, tapi kamu di sumur? Iya ya. Istrimu di bawah ya. Loh, kenapa kamu yang naik, aku ngambil istriku? Ya cepet-cepetan. Kenapa? Aku nggak betah. Aku sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun ya betah di sumur ini ya. 1 jam udah betah. Kenapa? Ada wanita cerewet di dalam. Nah, ya, tidak betah aku. Makanya ketika ada tali, aku langsung ngambil duluan, aku yang tidak betah. Nah, ya, oh istrimu itu? Iya, mau pinter ya, pengiritan di rumahmu, nggak perlu radio, nggak perlu TV ya. Masalahnya aku ini yang sudah ribuan tahun di situ, nggak betah, 1 jam aja. Kamu hebat ya, 10 tahun lebih itu betah ya. Ya karena
tadi itu ya, engken baraju kada titik pada diganggang pamalar benar ya. Akhirnya gini sekarang, jadi istrimu ya bener ya? Iya betul. Nah sekarang istrimu mau kau ambil atau kamu tinggalkan? Ya kalau aku ambil kenapa? Kalau nggak aku ambil kenapa? Kalau istrimu nggak kamu ambil, aku mau cari kontrakan baru aja. Nggak mau aku turun lagi. Nah, ya. Tapi kalau kamu ambil, ya aku mau kembali ya. Kontrakan juga mahal, padahal sering banjir ya. Nah, ini ya. Akhirnya diambil lagi istrinya. Nah, jadi intinya mohon maaf ya, ibu-ibu ini mungkin ibu-ibu di luar. Kalau ibu-ibu jamaah Masjid Pelita insya Allah tidak ada ya. Ibu-ibu jamaah Masjid Pelita sekarang tidak ada yang cerewet sekarang ya. Kalau di rumah tidak tahu ya. Kembali lagi jadi bahan renungan, jangan sampai ya nanti cerewet. Khawatirnya suaminya tidak betah niru orang Mesir tadi ya, dibuang di sumur. Nah, ini ya. Ya kalau ngikut sahabat Umar bin Khattab termasuk beruntung ya. Tapi kalau istri cerewet ini kadang ya, luar biasa. Seperti kisah di Hadramaut, ada seorang wali ya. Jadi seorang suami yang sebenarnya orang awam derajatnya menjadi wali. Gara-gara apa? Gara-garanya istrinya sangat cerewet. Suaminya hari-hari diganyang terus. Nah, ini ya, pokoknya diomelin terus. Ini ya. Namanya Syekh Abdul Rahman Bajal Haban. Jadi pokoknya dimarahin cerewet. Terus kebetulan rumahnya tingkat, ya, luar biasa di Hadramaut ini ya. Rumah tingkat 2 dan tingkat 3, masalahnya terbuat dari tanah. Konstruksinya luar biasa unik, hanya pakai kayu-kayu aja ya. Batanya itu dari tanah, tanahnya pun tidak dibakar, dari tanah cuma dicetak kotak, kepanasan kering. Nah, ini dipakai batanya. Luluhannya tanah juga ya, tanah sama air. Nah, dilepong. Ini luar biasa, ada yang sampai ratusan tahun. Bahkan ada di suatu kota Subang itu tingkatnya ada 3, 4, 5 ya. Jadi ada yang umurnya sudah 300 tahun terbuat dari tanah. Nah, cuma sekarang tidak ditempati, tapi tiap malam dikasih lampu. Jadi seperti kota metropolitan, tidak ada penghuninya karena terbuat dari tanah sudah ratusan tahun. Nah, ini ya luar biasa. Nah, jadi yang Syaitan Bajal Haban kadang disuruh jadi kuda. Nah, rata-rata kalau bapaknya jadi kuda, yang naik anak-anaknya kan masih lumrah. Ibunya ini yang naik. Ya, kadang muter. Istilahnya mujinya masih belum puas. Ayo naik tangga. Ya, langsung tidak mau. Naik tangga, dinaiki istrinya. Aduh, ya berat sekali. Ya suatu ketika ada tahan juga. Keluar dari rumah sore-sore ya, cari penginapan di gua. Masuk ke dalam gua, ternyata ada 2 orang di situ. Izin, ya, permisi, boleh aku numpang di sini? Boleh. Ya. Kerjanya zikir aja 2 orang ini, berzikir terus. Pas habis isya, waktunya makan malam, al-asya, ya, asya makan malam. Ya. Ternyata salah satunya berdoa. Tidak lama lagi datang satu nampan, ya, makanan, roti sama cocolannya, ya, gibudal. Apa itu? Semacam bistik dari hati onta, kadang dagingnya onta, ini ya, luar biasa. Ya. Berzikir, istirahat, tidur malam. Kemudian pagi, waktunya sarapan, yang satunya berdoa. Datang satu nampan lagi, ya, roti lagi. Karena di Arab ini secara umum, ya, malam sama pagi sarapannya roti, ya, sarapan roti, malamnya roti, ya. Siang aja ketemu nasi. Ya, sekalipun di rumah makan, kalau cari nasi cuma habis zuhur, siang saja. Pagi cari nasi tidak bakal ketemu, ya.
malam cari nasi nggak bakal ketemu juga, kecuali di Darul Musofa pesantrennya Habib Umar bin Hafid. Kalau malam disiapin roti sama nasi, disuruh pilih. Indonesia, Malaysia kebanyakan milih nasi, ya luar biasa. Jadi yang satunya berdoa datang satu nampan roti sama cocolannya. Siang, musyawarah, wahai saudaraku, ya sekarang giliranmu yang berdoa. Oh, aku ini orang baru, tidak masalah, namanya kita dikumpul satu tempat, ya harus piket, wajib piketnya. Nah, ini yang satu sudah tadi malam, aku tadi pagi. Nah sekarang giliranmu, bingung ya. Namanya bingung, sudah banyak doa, doanya tawasul. Ya Allah, aku minta jatah makan siang dengan bertawasul orang yang ditawasuli dua orang sahabatku ini. Ya. Langsung turun 3 nampan, masya Allah ya, nasi mandi, nasi biryani, nasi bukhari, masya Allah, lauk kambing, ayam, onta, masya Allah. Yang 2 orang ini takjub, wih, luar biasa orang ini, ya, pendatang baru, ya, ngalahkan kita, ya. Kita setiap tawasul kayak kemarin siang tetap 1 nampan, malam 1 nampan, pagi 1 nampan. Ini orang baru langsung 3 nampan, ya. Luar biasa ini ya, masya Allah. Ditanya, kamu tawasul sama siapa? Loh, ya, sampean tawasul sama siapa? Rahasia. Oh, kalau rahasia, ya aku udah tahu kalau gitu. Ya. Loh kenapa? Karena aku tawasul dengan orang yang kalian berdua tawasuli. Nah, otomatis jawabannya pada kalian. Ya Allah, aku bertawasul dengan orang yang ditawasuli 2 orang ini. Jadi siapa? Antum siapa? Ya. Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Artinya sama aja. Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Ya, siapa dia itu? Dia ini berada di Hadramaut. Pernah ketemu? Belum ada waktu. Kepingin sowan cuma masih belum ada waktu. Pasti ada niatan nanti saya harus sowan karena keramatnya tidak diragukan. Rumahnya di mana itu? Hadramaut ya kali ini. Loh, memangnya dia wali? Iya. Kok bisa dia jadi wali? Oh, dia itu hari-hari diceramai istrinya, tapi dia sabar menghadapinya. Nah, istrinya itu wali besar. Dia menginginkan suaminya juga jadi wali. Jadi dia bisa jadi wali dengan derajat kesabaran. Supaya dia sabar, makanya diuji istrinya terus. Jadi ujiannya dari istri. Ya, istrinya sudah jadi wali. Ya, akhirnya suaminya jadi wali, tapi dia belum tahu kalau dirinya wali. Nah, ini ya. Jadi wali ini macam-macam. Ada yang wali ini banyak diketahui orang banyak. Ada wali yang diketahui hanya sama-sama wali. Ada juga wali yang tidak tahu kalau dirinya jadi wali, seperti Syekh Abdurrahman Bajalhaban tadi. Sudah jadi wali, orang tawasul pakai beliau mujarab, mustajab semua, ya. Tapi beliau tidak tahu kalau dirinya wali. Taunya setelah keluar tadi, ya. Nah, jadi dia jadi wali. Tapi saya yakin para jamaah Masjid Pelita ini banyak yang jadi wali. Yang sudah pasti, nah beliau wali murid, wali santri, hanya ya, yang penting wali sudah. Yang mudah-mudahan wali yang bermakna menjadi kekasih Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Akhirnya bilang, terus kamu tadi tawasul sama siapa? Ya tadi Abdurrahman Bajalhaban. Kamu siapa? Yang kalian tawasuli sekarang ada di hadapan kalian. Betul kamu? Iya. Aku ini kan nggak tahan ocehan istriku, makanya aku kesini. Ternyata di sini aku tahu. Ternyata istriku marah-marah ini mau mengangkat derajatku menjadi wali. Bahkan sudah jadi wali aku nggak tahu ya. Makanya aku tawasul pakai namaku sendiri.
dapat 3 porsi, 3 nampan. Luar biasa. Ya sudah, saya pamit kalau gitu loh. Ayo gabung sini biar kita nih program pegemukan. Ya, tiap doa kamu aja 3 nampan terus ya. Jadi porsinya besar, jadi kita bisa gemuk. Oh enggak, aku sudah lulus ya. Terima kasih ya. Ulun berikan terdahulu. Nah, ya, pulang. Sampai depan rumah istri beliau senyum-senyum. Araf tata lain bahasa amiahnya, bahasa pasarannya. Sekarang kamu sudah tahu kalau dirimu wali, ya, makasihlah bini ulun, ya. Makasihlah, terima kasih atas didikanmu, derajatku diangkat oleh Allah SWT. Sekarang siap, ayo naik kuda-kudaan lagi. Anda sudah, kamu sudah tahu sudah. Ya, alhamdulillah. Jadi ini model menjadi wali karena ujian dari istri, ya. Jadi kalau bapak-bapak ingin jadi wali, ya, istrinya disuruh cerewet. Kalau yang masih hijau tomat, ikatan jomblo terhormat, yang cowok yang masih lika-liku laki-laki yang belum laku-laku alias bujang labu, rekom ya, cari istri yang cerewet biar cepat jadi wali. Ya, antara dua, cepat jadi wali atau cepat mati ngenes. Masya Allah, sudah masuk waktu isyarat ya. Nah, jadi karena sudah masuk waktu isyarat, untuk sementara ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ta'lim kita pada pagi hari ini ada guna dan manfaatnya setelah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ya Allah ijtima'an nafi'an, ijtima'an mubarakan, ijtima'an fihi taufiquka ya Allah, ijtima'an fihi hidayatuka ya Allah, ijtima'an fihi hajatuka ya Allah, ijtima'an fihi jam'ul khairuddin wa dunya wal akhirah ya Allah. Jadikanlah perkumpulan kami pada pagi hari ini perkumpulan yang penuh barokah, perkumpulan yang penuh manfaat, perkumpulan yang mampu mendatangkan rahmat-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan ridha-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan segala macam bentuk kebaikan bagi kehidupan kami di dunia ini maupun kehidupan kami di akhirat nanti yang kekal dan abadi ya Allah. Hajatuna katsir wa anta alimun biha wa khabir ya Allah. Hajat kami sangatlah banyak ya Allah, dan Kau Maha mengetahui atas segala hajat kami. Penuhilah semua hajat kami sekalipun kami belum sempat memintanya ya Allah. Yang sudah pasti menjadi hajat kami bersama ya Allah, limpahkanlah kepada kami semua rizki yang halal barakah, melimpah tanpa susah payah mendapatkannya ya Allah, untuk sarana beribadah kepadamu ya Allah. Limpahkanlah kepada kami semua rizki yang halal barakah, melimpah untuk sarana berkunjung ke rumahmu Makkah Al-Mukarramah dan berziarah di makam Nabi-Mu di Madinah Al-Munawwarah, baik dalam rangka menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah ya Allah. Bihaulika wa quwwatika ya arhamar rahimin, ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id, akhrina bihalalika al-harami wa bi ta'atika al-ma'asiyatik wa bi fadlika amman siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.